Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, baik pada hari ini, materi pertama setelah UTS ya, materinya mengenai spektrofotometri UV vis. Di sini saya akan kembali materi mengenai ini karena sebelumnya saya yakin semua mahasiswa sudah mendapatkan materi ini di mata kuliah yang lain ya, baik secara teori maupun praktikum. Baik, jadi spektrofotometri UV vis. Nah, ini. Jadi spektrofotometri itu adalah metodenya. Jadi kita pertama di sini saya akan menjelaskan kembali ya. Jadi jangan sampai kebalik antara spektrofotometri, spektrofotometer, nah begitu. Jadi spektrofotometri itu adalah metodenya, metode analisisnya. Di mana metode analisis di sini itu berdasarkan interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan materinya. Nah, radiasi elektromagnetik ini cahaya ya, makanya di sini ada kata fotonya. Nah, foto itu cahaya, jadi spektrofotometri, interaksi antara radiasi elektromagnetik atau cahaya dengan materi. Materinya ini adalah sampelnya, jadi larutan sampelnya. Itu adalah spektrofotometri. Kemudian spektrofotometri UV vis. Nah, di sini ada UV vis-nya. Nah, berarti di sini metode analisisnya itu menggunakan radiasi, elektromagnetik. Jadi radiasi elektromagnetik itu ada beberapa macam ya, ada banyak macamnya, tapi di sini yang digunakan itu adalah radiasi UV atau ultraviolet dan vis atau visible yaitu tampak. Jadi metode analisisnya adalah, eee, didasarkan pada interaksi radiasi UV dan visible dengan materinya. Nah, singkatnya jadi pada, metode ini, larutan sampel itu akan menyerap, radiasi elektromagnetik, di sini saya singkat REM. Nah, REM ini nanti yang cocok ya, yaitu UV dan visible yang cocok nanti pada panjang gelombang berapa. Nah, kemudian jumlah yang diserap cahayanya itu nanti akan sebanding dengan konsentrasi analit dalam larutannya. Nah, jadi untuk spektrofotometri UV vis ini bisa digunakan untuk pengukuran secara kuantitatif karena jumlah cahaya yang diserap nanti akan sebanding dengan jumlah konsentrasi analit dalam sampel. Nah, begitu. Itu adalah spektrofotometri UV vis. Kemudian kita belajar spektrofotometer. Nah, di sini ada R-nya ya. Nah, itu namanya alatnya. Spektrofotometer itu adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk mengukur jumlah cahaya yang diserap. Nah, spektrofotometer. Nih, gambarnya seperti ini, kurang lebihnya. Nah, ini ya, jadi di dalam sini nanti ada kuvet. Nah, kuvetnya bentuknya seperti ini, dimasukkan larutan sampelnya dimasukkan ke dalam kuvet, tapi, jangan terlalu penuh, nanti ada batasnya ya. Nah, untuk kuvet sendiri itu ada saya rasa sudah tahu semua ya. Jadi ada yang bagian agak buram, ada yang terang. Nah, yang buram itu yang boleh kalian pegang. Kalau yang terang itu harus dibuat bersih. Jadi sebelum digunakan dipastikan dulu kondisinya dalam, keadaan bersih. Nah, yang bening itu nanti dihadapkan pada sumber cahayanya. Nah, ini sumber cahayanya di sini. Nah, secara garis besar seperti itu nanti akan saya jelaskan lebih detail di slide berikutnya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai radiasi elektromagnetik ya. Jadi radiasi elektromagnetik itu merupakan, eee, cahaya ya, cahaya yang di mana cahaya ini ada bermacam-macam jenisnya. Berdasarkan energinya juga dan energi dan panjang gelombangnya itu ada macam-macam. Jadi ada sinar UV, dari sini ya, ada sinar X, ada UV, UV-nya UV jauh, ada UV dekat, ada sinar tampak atau visible, IR, kemudian ada gelombang mikro, gelombang radio, dan macam-macam. Nah, di sini, radiasi elektromagnetik itu ada, bisa bisa, eee, diseb
radiasi elektromagnetik itu memiliki dualisme sifat, jadi bisa bersifat sebagai gelombang dan bisa bersifat sebagai partikel. Nah, sifat tersebut bisa dirumuskan ke dalam persamaan Planck ini. Jadi ada rumus Planck ya, ini persamaannya di mana energi E itu sama dengan H nu, H kali nu, di mana nu ini nanti bisa diuraikan menjadi C per lambda. Nah, di sini radiasi elektromagnetik yang berupa partikel, di mana partikelnya itu kan nanti memiliki energi itu disebut juga dengan foton. Jadi E ini adalah energi foton, kemudian energi foton ini bisa dicari dengan menggunakan rumus ini. H adalah tetapan Planck yang nilainya adalah sekian ya, dikali dengan nu, di mana nu itu adalah C per lambda. C-nya itu adalah kecepatan cahaya dengan nilai ini ya, dengan nilai ini per lambda. Lambda adalah panjang gelombang. Jadi pada radiasi elektromagnetik, saya ulang lagi ya, radiasi elektromagnetik itu ada beberapa macam, ada banyak jenisnya. Nah, dari radiasi elektromagnetik itu memiliki dualisme sifat, bisa bersifat sebagai energi partikel, bisa bersifat sebagai gelombang. Nah, kedua sifat ini bisa dirumuskan ke dalam persamaan Planck, bisa untuk mencari energi ataupun untuk mencari panjang gelombangnya. Jadi ini berkebalikan ya. Eh, Rumusnya seperti ini. Nah, jadi kalian bisa mencari lambda atau energi dari suatu sinar atau radiasi jenis dari radiasi elektromagnetik menggunakan rumus ini. Nah, kemudian di sini partikel yang memiliki energi itu kan disebut dengan foton ya. Nah, ini. Jadi eh, foton suatu foton yang memiliki energi tertentu itu dapat menyebabkan transisi tingkat energi suatu atom atau molekul. Maksudnya begini. Jadi ada suatu materi ya. Di dalam materi itu ada elektronnya pasti ya. Nah, elektron terluar atau elektron valensi apabila dikenai dengan cahaya yang memiliki energi atau disebut juga dengan foton, maka elektron itu bisa mengalami transisi dari tingkat energi yang lebih rendah ke tingkat ya energi yang lebih tinggi. Maksudnya seperti itu. Nah, untuk masing-masing molekul atau suatu atom itu tingkat energinya berbeda. Nah, jadi karena tingkat energinya itu berbeda, maka energi yang dibutuhkan untuk melakukan transisi elektronik itu juga berbeda. Oleh karena itu, maka ini bisa digunakan sebagai salah satu cara identifikasi secara kualitatif. Karena untuk karena energi transisi dari masing-masing atom atau molekul itu memiliki nilai yang berbeda-beda, begitu. Nah, jenis energi transisi pada spektrum UV vis itu yang digunakan adalah transisi elektronik. Jadi ada macam-macam jenis transisi itu. Ada transisi yang elektronik, ada yang vibrasi. Nah, jadi bergantung pada jenis spektrofotometrinya. Nah, pada pertemuan hari ini spektrofotometri UV vis, nah maka jenis transisi yang digunakan adalah transisi elektronik. Nah, transisi elektronik ini disebut juga dengan perpindahan elektron, boleh promosi elektron itu juga boleh. Itu nama lainnya. Nah, ini adalah interaksi radiasi elektromagnetik dengan materi. Jadi, saya gambarkan di sini ini adalah kuvetnya ya, di mana di dalam kuvet ini ada larutannya. Nah, ketika ada cahaya masuk di sini, yaitu foton ya. Nah, cahaya masuknya itu sinar masuk, itu bisa dikeluarkan di sini, bisa juga dibiaskan. Nah, kemudian ada yang diserap dan ada juga yang dipantulkan. Tapi dalam kasus ini yang tidak dikehendaki itu ketika dihamburkan, dibiaskan dan dibantulkan. Nah, jumlah sinar yang diserap itu nanti atau diabsorpsi ya, itu nanti bisa digunakan untuk menghitung berapa jumlah analit yang ada di dalam sampel. Karena cahaya yang diserap itu sebanding dengan jumlah analitnya atau konsentrasi dari analitnya. Nah, ini.
Kemudian di sini sinar masuk. Nah, sinar yang masuk atau sinar yang nanti kan ada yang diserap ya. Nah, sinar yang diserap itu nanti akan ditransfer ke atom atau molekul ya. Nah, untuk kemudian sinar tersebut akan atau energi tersebut akan digunakan untuk melakukan transisi elektronik. Karena di sini adalah spektrofotometri UV vis, jadi sinar masuknya itu adalah untuk panjang gelombang UV dan vis, di mana panjang gelombang UV itu rentangnya ada di daerah 100 sampai 400 nanometer. Kemudian untuk visible itu ada di rentang 400 sampai 800 nanometer. Ini adalah panjang gelombangnya. Jadi nanti sinar yang masuk itu adalah yang panjang gelombang ini 100 sampai 800, bisa UV, bisa visible. Nah, sinar yang diserap itu atau energi yang diserap nanti akan digunakan oleh atom atau molekul tersebut untuk melakukan transisi elektronik. Jadi di sini ya, pada elektron valensi di atom tersebut. Nah, ketika atomnya ini dikenai energi foton, energi ya, ada foton. Nah, ini nanti akan mengalami transisi elektronik. Transisi elektroniknya dari energi yang rendah ke energi yang tinggi. Jadi dari sini nanti akan berpindah ke sini. Nah, ketika ketika ini nanti, jumlah energi yang diserap ini akan sebanding dengan jumlah konsentrasinya. Jadi seperti itu kira-kira penjelasannya. Prinsip dasarnya seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi ini adalah absorpsi sinar visible ya, tampak atau UV oleh suatu molekul, di mana sinar tersebut digunakan untuk proses eksitasi atau transisi elektron dalam orbital molekul tentunya, dari tingkat energi dasar ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, ini beberapa istilah dalam spektrofotometri. Yang pertama ada kromofor. Jadi di sini kalau dilihat dari gambar ini ya, absorpsi sinar visible atau UV oleh suatu molekul untuk melakukan eksitasi elektron. Nah, di sini ada absorpsi. Ja, dari molekul atau atom tersebut yang menyerap atau yang mengabsorb sinar itu adalah kromofor. Jadi ini, kromofor itu merupakan gugus fungsi yang menyerap atau mengabsorpsi radiasi elektromagnetik pada panjang gelombang UV dan visible. Jadi pada UV dan visible yang berperan untuk menyerap fotonnya itu adalah kromofor. Ini ya. Contoh kromofor itu ada banyak ya ini. Ada CO, C rangkap 2O, ada C rangkap 2, C, N, kemudian NO2. Nah, kalau dilihat di sini kromofor itu bentuknya itu adalah rangkap yang terkonjugasi. Maksudnya di sini rangkap terkonjugasi itu jadi ada yang rangkap, tunggal. Nah, itu namanya terkonjugasi. Nah, kemudian ada juga yang kedua, auxokrom. Jadi auxokrom itu adalah bisa dalam bentuk gugus fungsi ya, gugus fungsi yang ditandai dengan adanya pasangan elektron bebas, di mana pasangan elektron bebas ini biasanya atomnya heterogen. Nah, begitu. Kemudian, pasangan elektron bebas ini atau gugus ini biasanya menempel secara langsung pada gugus kromofor. Jadi yang disebut auxokrom itu seperti itu. Gugus punya pasangan elektron bebas, biasanya atomnya heterogen dan gugus tersebut menempel secara langsung pada kromofor. Itu namanya auxokrom. Contoh dari gugus auxokrom itu bisa OH, OR, kemudian NHR. Nah, ini ya contohnya. Yang ketiga ada juga namanya geseran batokromik atau batokromik shift. Nah, atau geseran merah disebut juga dengan ini. Itu adalah geseran atau perubahan panjang gelombang maksimum ke arah yang lebih besar. Nah, biasanya ditandai karena adanya perubahan struktur, misalkan ada auxokrom atau juga bisa disebabkan oleh pelarut. Nah, efek dari pelarut gitu. Ada juga kebalikan dari batokromik, ada hipokromik.
atau pergeseran biru, yaitu geseran di mana panjang gelombang maksimumnya itu bergeser ke arah yang lebih kecil, misalkan dari 400 jadi ke 300. Nah, begitu. Nah, munculnya gejala ini disebabkan oleh adanya penghilangan. Jadi auxochrome-nya hilang karena tidak ada auxochrome, jadi panjang gelombangnya itu menjadi lebih kecil. Nah, bisa karena itu atau juga karena pergantian pelarut. Ini contohnya di sini. Contohnya ini ya, kaempferol, luteolin, kemudian ada antosianin. Nah, ini adalah salah satu contoh flavonoid ya, jenis flavonoid. Di sini kita lihat cara menentukan kromofor ataupun auxochrome. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kromofor itu adalah gugus fungsi yang menyerap radiasi elektromagnetik dalam panjang gelombang UV dan visible. Nah, bentuknya biasanya adalah rangkap yang terkonjugasi. Di sini jadi kromofornya bisa dilihat dari sini ya. Rangkap, tunggal, 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 rangkap, tunggal. Jadi kromofornya itu ini. Nah, yang ini ya. Kemudian auxochrome itu adalah gugus fungsi, bentuknya adalah atom yang heterogen ya, berisi atom heterogen yang memiliki pasangan elektron bebas dan menempel secara langsung pada kromofornya. Berarti di sini auxochrome-nya adalah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 auxochrome. Ini kan nempel langsung ya ke sini, ini juga. Jadi ada 6 auxochrome. Nah, warnanya seperti ini. Nah, ketika kromofor ataupun auxochrome-nya berbeda, maka akan menyebabkan warnanya berbeda karena panjang gelombangnya kan berbeda ya. Jadi nanti akan menghasilkan warna yang berbeda pula. Contohnya luteolin di sini. Ini adalah golongan flavon. Nah, di sini kromofornya ini ya. Kemudian auxochrome-nya berbeda dengan yang kaempferol. Kaempferol tadi ada 6, kalau yang di sini coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 auxochrome. Nah, karena berbeda di sini jumlah auxochrome-nya, maka warnanya berubah. Nah, panjang gelombangnya pasti berubah karena ada penambahan auxochrome di sini, sehingga menghasilkan warna yang berbeda juga. Untuk antosianin ini juga sama seperti itu. Jadi kromofor itu adalah rangkap yang terkonjugasi, nanti kalian tentukan yang mana ya. Kemudian auxochrome itu adalah gugus fungsi yang terikat langsung pada kromofornya. Nah, itu adalah kromofor dan auxochrome. Kemudian di sini kita belajar mengenai zatnya, syarat. Syarat suatu sampel bisa dianalisis dengan spektrofotometri UV atau visible. Nah, zat yang dianalisis menggunakan spektrofotometri UV itu dalam bentuk larutan, pastinya ya dalam bentuk larutan. Larutannya tidak boleh terlalu pekat. Nah, dan zat tersebut tidak berwarna karena UV jadi tidak berwarna. Syaratnya itu harus memiliki gugus kromofor dan atau auxochrome. Jadi bisa dua-duanya atau bisa kromofor saja. Nah, itu syaratnya untuk pengukuran atau analisis menggunakan spektrofotometri UV. Nah, senyawa-senyawa organik itu sebagian besar kan tidak berwarna. Jadi bisa dianalisis dengan menggunakan spektrofotometri UV karena memiliki gugus kromofor. Nah, di senyawa-senyawa organik jadi syaratnya harus punya gugus kromofor dan atau auxochrome untuk bisa dianalisis dengan menggunakan spektrofotometri UV. Kemudian untuk zat yang dianalisis menggunakan spektrofotometri visible, syaratnya itu harus dalam bentuk larutan ya. Kemudian zatnya harus berwarna. Nah, bagaimana kalau larutannya tidak berwarna? Nah, kalau tidak berwarna maka harus dibuat berwarna. Caranya dengan memberi reagen tertentu yang spesifik atau disebut juga dengan reagen pengkompleks. Nah, reagen pengkompleks ini ya atau disebut juga dengan chromogenic reagen. Nah, ini. Nah, untuk cahaya yang diserap
oleh suatu zat berbeda dengan cara yang ditangkap dengan mata manusia itu kan berbeda. Jadi cahaya yang tampak atau cahaya yang dilihat dalam kehidupan sehari-hari itu disebut dengan warna komplementer. Di sini ada panjang gelombang dengan satuan nanometer, warnanya ini ya, kemudian warna komplementernya itu ini. Jadi kalian bisa lihat sebenarnya warna kuning misalkan. Yang kita lihat itu kuning, tapi sebenarnya itu warnanya adalah warna ini biru. Panjang gelombangnya ada di sekitar panjang gelombang ini. Jadi seperti ini, nanti bisa kalian baca-baca lagi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai hukum Lambert-Beer. Hukum Lambert-Beer ini adalah hukum yang berkaitan dengan pengukuran spektrofotometri UV vis ya, di mana kalau dijelaskan di sini sinar masuk misalkan saya lambangkan dengan PO, kemudian sinar keluar saya lambangkan dengan P. Nah, sinar yang diserap oleh analit itu kan nanti akan ditransfer ke atom atau molekul untuk melakukan transisi elektronik. Nah, banyaknya sinar yang diserap sebanding dengan konsentrasi analit dalam sampel. Nah, itu hukum Lambert-Beer. Nah, jadi ini ya, pengurangan intensitas dari radiasi elektromagnetik bergantung pada konsentrasi absorban dan panjang lintasan di mana absorpsinya terjadi. Nah, jadi kuvet, ketebalan kuvet itu juga berpengaruh. Misalkan di sini ketebalan kuvetnya dilambangkan dengan B ya. Nah, rumusnya ini, T atau persen transmitan, transmitan itu yang ditransmisikan ya, yang diteruskan, sama dengan P per P0. Itu sama dengan 10 pangkat ABC. Nah, bisa juga diubah ini jadi log T sama dengan log P per P0 sama dengan min ABC. Atau bisa juga dengan diganti menjadi A sama dengan min log T. Jadi kalian, hafalkan aja rumusnya begini, asal-usulnya dari mana, sejarahnya dari mana, saya rasa untuk cakupan D3 itu tidak perlu mempelajari sampai ke arah sana ya. Jadi yang perlu kalian hafalkan dan pahami ini pada hukum alam berbir itu rumusnya T sama dengan P per P0 atau A sama dengan min log T atau A sama dengan ABC, di mana A besar ini adalah absorbansi, A kecil adalah absorptivitas, kemudian B tebal larutan atau kuvet, nah C adalah konsentrasi larutan. Nanti jadi untuk mencari konsentrasi larutan itu sebanding dengan nilai absorbansinya di sini. C sebanding dengan absorbansinya. B tebal kuvet itu pasti tetap ya, sudah tetap. Absorptivitas juga sudah ada. Jadi A itu sebanding dengan C begitu. Nah, untuk syarat hukum Lambert-Beer itu harus dipenuhi agar pengukuran kita itu benar-benar atau menunjukkan berapa konsentrasi dari analit yang ada dalam sampel. Jadi benar-benar ini menunjukkan yang sesungguhnya. Yang pertama konsentrasinya harus rendah, yang kedua zat yang diukur harus stabil, strukturnya ya harus stabil, kemudian cahaya yang dipakai harus monokromatis, larutan yang diukur harus jernih, ndak boleh apa namanya, ndak boleh keruh. Kalau misalkan larutannya keruh nanti ada metode lain yang bisa digunakan untuk menghitung berapa jumlah analit yang ada di dalam sampel. Nah, tapi untuk spektro itu larutannya harus jernih. Kemudian yang terakhir absorpsi terjadi dalam volume yang mempunyai luas penampang sama. Nah, ada catatannya di sini. Kalau sinarnya tidak monokromatis, maka ini ya nanti akan menyebabkan ini, penyimpangannya lebih besar. Kalau misalkan larutan terlalu pekat, maka kurvanya nanti akan melengkung. Nah, kalau dilihat dari rumus Lambert-Beer kan A besar sama dengan A, B, C ya, A kali B kali C, itu berarti nanti memotong sumbu nolnya. Nanti saya tunjukkan kurvanya. Kemudian yang ketiga, saya lanjutkan dulu ini ya. Kemudian harga absorpsi dengan kesalahan kurang dari 2%. Jadi yang diperbolehkan absorbansi maksud saya. Absorbansinya itu harus di sekitar 0,2 sampai 0,8. Jadi untuk pengukuran suatu sampel atau misalkan kalian sedang standarisasi ya,
membuat kurva kalibrasi, maka absorbansi yang baik itu adalah pada rentang 0,2 sampai 0,8. Misalkan membuat kurva kalibrasi, berarti nanti diusahakan absorbansinya ada di sekitar 0,2 sampai 0,8. Misalkan absorbansinya terlalu kecil, berarti larutannya harus kalian pekatkan atau konsentrasinya harus dinaikkan begitu. Misalkan lebih dari 0,8 berarti larutannya harus diencerkan. Nah begitu. Jadi, fleksibel ya, yang penting nanti absorbansinya harus ada di rentang 0,2 sampai 0,8. Itu tadi adalah mengenai hukum Lamberbeer syaratnya ya. Kalau yang pertama ini, tadi rumusnya A besar sama dengan A kecil kali B kali C, di mana absorbansi itu sebanding dengan konsentrasi. Yang pertama, slide sebelumnya. Kemudian pada syaratnya ini yang perlu diingat juga harga absorbansi harus berada pada rentang 0,2 sampai 0,8. Nah, ini adalah instrumentasi dari spektrofotometer. Gambarannya seperti ini ya. Gambarannya seperti ini alatnya. Jadi ada sumber cahaya, kemudian di sini ada entrance slit. Ini adalah penyaring cahayanya. Jadi kalau analogikan atau dimisalkan, cahaya lampu itu kan bisa menyebar kemana-mana. Jadi ada alat ini untuk memfokuskan. Jadi yang masuk itu sedikit gitu. Nanti cahaya yang masuk eee, akan melewati ini monokromator atau prisma ini ya. Kemudian maksud ke sini, ke sampel, kemudian nanti akan terdeteksi di detektor. Nah, ini saya ulang lagi. Jadi yang pertama ada sumber radiasi, ada monokromator, ada sel atau kuvet, detektor, dan meter pencatat. Gambarannya seperti ini. Penjelasannya dari instrumennya itu bisa kalian baca ya. Ini nanti kalian baca. Yang pertama untuk radiasi UV, lampu yang digunakan itu jenisnya adalah ini deuterium atau xenon. Kalau visible, lampunya itu adalah wolfram. Untuk monokromatornya, sebelum ke monokromator seperti yang tadi ini ada ini ya alatnya entrance slit, tapi tidak perlu dijelaskan. Fungsinya tadi seperti yang saya sampaikan. Nah, untuk monokromator itu digunakan untuk memperoleh sumber sinar yang monokromatis. Nah, yang cocok gitu ya. Karena untuk lampu deuterium ataupun wolfram itu menghasilkan sinar yang polikromatis. Nah, alatnya yang digunakan itu bisa berupa prisma atau grating. Nah, ini untuk mengarahkan sinar monokromatis yang diinginkan. Jadi digunakan celahnya. Begitu ya, nanti bisa dibaca lagi. Kemudian untuk yang berikutnya sel atau kuvet. Nah, untuk sel atau kuvet itu UV. Untuk sel atau kuvet, untuk yang UV itu bahannya bisa terbuat dari kuarsa. Nah, untuk yang visible sama juga seperti itu. Nah, kalau di kampus biasanya ada yang dari plastik boleh, tapi perlu diperhatikan kalau misalkan menggunakan bahan plastik dengan sampel adalah bahan organik, diperhatikan apakah mungkin terjadi interaksi atau tidak antara sel kuvetnya dengan sampelnya. Nah, misalkan digunakan bolak-balik nih. Nah, kuvetnya kan nanti bisa meninggalkan warna ya, bisa berubah warna. Nah, bisa mungkin juga terjadi interaksi. Nah, itu kalau misalkan sudah berubah warna, kemungkinan ada zat yang tersisa dari analisis sebelumnya. Jadi itu kalau mau pakai plastik. Nah, kemudian untuk ukuran diameter selnya itu biasanya adalah 1 cm dengan bentuk persegi maupun silinder. Detektor dan meter pencatatnya nanti bisa kalian baca sendiri. Kemudian untuk penggunaan spektrofotometer UV vis ini bisa digunakan untuk analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Nah, analisis kualitatif ini bisa ditunjukkan dengan panjang gelombang maksimumnya. Jadi lambda max-nya. Nah, ini ya misalkan seperti ini kurvanya. Di mana sumbu X adalah absorbansi, kemudian X ya, ini absorbansi, kemudian sumbu Y salah. Sumbu X adalah panjang gelombang, sumbu Y adalah absorbansi.
Nah, kalau dilihat dari hukum Lamberville tadi, A besar sama dengan ABC. Nah, maksudnya itu seperti ini. Nah, ini ya, ini kan motong akar 0. Karena A sama dengan ABC. Kalau misalkan absorbansinya 0, maka konsentrasinya 0. Nah, di sini berarti gitu maksudnya. Nah, sekarang untuk analisis kualitatif, misalkan gambarnya seperti ini. Nah, dari panjang gelombang sekian, lambda max sekian ini bisa digunakan untuk analisa secara kualitatif karena seperti yang saya sebutkan tadi di awal, untuk setiap atom ataupun molekul itu memiliki tingkat energi yang berbeda untuk melakukan transisi elektronik. Nah, transisi elektronik itu kan disebabkan karena atom atau molekul tersebut menyerap atau mengabsorb sinar ya. Sinarnya memiliki panjang gelombang tertentu. Nah, jadi ketika dia mengabsorb dalam jumlah yang banyak, maka panjang gelombang optimumnya ada di sekian misalkan. Nah, jadi ini bisa digunakan sebagai analisa kualitatif karena masing-masing atom atau molekul itu punya nilai yang berbeda-beda. Nah, begitu. Kemudian untuk analisis kuantitatif itu untuk menentukan konsentrasi dari larutan. Nah, ini sesuai dengan hukum Lamberville, di mana absorbansi sama dengan ABC, jadi absorbansinya itu sebanding dengan konsentrasi dari sampelnya. Nah, begini ya. Kemudian untuk tahapan analisisnya bagaimana? Kalau menggunakan spektrofotometri UV vis, yang pertama adalah pembuatan larutan blanko. Larutan blanko ini harus sesuai dengan pelarut yang kalian gunakan. Kemudian yang kedua adalah pembuatan larutan baku. Larutan baku dibuat dengan secara kuantitatif ya, dibuat secara kuantitatif dengan pengenceran bertingkat, biasanya menggunakan pengenceran bertingkat. Deret larutan standarnya dibuat sesuai dengan yang diinginkan, di mana nanti diharapkan absorbansi yang dihasilkan berada pada rentang 0,2 sampai 0,8. Kemudian yang ketiga, jadi pembuatan larutan blanko ini awalnya, pembuatan larutan baku itu kalian kira-kira. Jadi misalkan mau buat 2 ppm, 4 ppm, 5 ppm, 6 ppm. Nah, misalkan seperti itu. Jangan terlalu dekat juga jaraknya. Kemudian yang ketiga itu adalah pemilihan panjang gelombang maksimum. Jadi diukur panjang gelombang maksimumnya berapa. Yang keempat adalah pembuatan kurva kalibrasi. Kurva kalibrasi itu mengukur absorbansi dari larutan blanko ya, nanti dibuat kurvanya. Nah, nanti dari sini akan mendapatkan persamaan. Nah, persamaan ini nanti akan digunakan untuk mengukur konsentrasi dari sampel. Sebelum itu harus mengukur absorbansi sampelnya dulu. Jadi yang pertama membuat larutan blanko, buat larutan bakunya, kemudian milih panjang gelombang maksimumnya, kemudian membuat kurva kalibrasi, kemudian yang terakhir adalah pengukuran absorbansi sampel. Harus diperhatikan di sini, nilai absorbansi dari sampelnya itu harus masuk ke dalam rentang kurva kalibrasinya, rentang absorbansi dari kurva kalibrasi. Misalkan kurva kalibrasi kalian itu ada di sekitar 0,3 sampai 0,5. Kemudian absorbansi sampelnya 0,6 misalkan. Nah, 0,6 ini kan berarti tidak masuk ke absorbansi dari kurva kalibrasinya. Jadi, kalian harus membuat atau mengkondisikan bagaimana agar absorbansi dari sampelnya masuk ke dalam rentang kurva kalibrasinya. Bisa merubah kurva kalibrasinya dengan menambah deret standarnya misalkan, atau dengan proses pengenceran sampelnya. Jadi bisa kalian pilih yang mana yang akan digunakan. Nah, ini adalah contoh perhitungan pembuatan larutan. Karena di sini biasanya yang digunakan di spektrofotometri itu adalah satuannya ppm, di mana ppm itu miligram per liter ya di sini. Misalkan mau membuat 1000 ppm. Nah, ppm itu kan miligram per liter. Buatnya misalkan 1 liter, berarti yang dibutuhkan itu adalah 1000 miligram gitu. Contohnya perhitungannya seperti ini. Jadi untuk membuat larutan vitamin C 1000 ppm itu dengan cara melarutkan 1000 mg vitamin C dalam 1 liter Aquades atau 100 mg vitamin C dalam 0,1 liter Aquades. Bisa dipilih yang mana. Perhitungan ini mudah sekali, sudah pernah pula diajarkan di kimia dasar.
Nah, ini ya perhitungannya. Kemudian untuk pembuatan deret larutan standar vitamin C itu dengan cara pengenceran. Nah, kalau yang ini kalian sudah hatam semua. Di kemarin yang titrasi juga sudah dijelaskan. Sama prinsipnya seperti itu. Jadi ini pasti bisa membuat larutan standar atau deret larutan standar ya. Caranya seperti ini. Misal kalian lupa nanti bisa dibaca-baca lagi. Kalau masih bingung bisa tanya temannya atau tanya sama saya, ada apa-apa. Nah, ini contoh latihan soalnya untuk yang spektrofotometri. Misalkan menghitung absorbansi, kalau yang diketahui transmitannya. Nah, caranya pakai ini. Kemudian mencari mencari absorbansi kalau yang diketahui persen transmitannya. Ini sudah ada soal dan jawabannya juga, nanti bisa kalian pelajari. Kemudian ini contoh latihan soal misalkan pakai ini ya, kurva kalibrasi. Nah, contohnya ini, deret standarnya konsentrasinya sekian, absorbansinya itu sekian. Misalkan ini, seharusnya ini tidak dipakai ini. Tapi ini kan misal ya, tidak apa-apa. Nah, dibuat di Excel nanti seperti ini, dibuat grafiknya ya, kemudian ditarik persamaan garisnya, diambil persamaan garisnya itu berapa. Nah, dari kurva kalibrasi, yang pertama soalnya tadi apa? Ini, apakah hukum Bir terpenuhi untuk obat ini pada panjang gelombang 345? Nah, bisa dilihat di sini. R-nya itu 0,99, berarti nilai koefisien korelasinya 0,99. Berarti terpenuhi karena mendekati 1. Nah, kalau misalkan 0,6 itu kurang terpenuhi ya. Jadi yang diharapkan itu mendekati 1. Jadi ini terpenuhi yang pertama. Kemudian soal yang B, berapa kandungan obatnya? Kalau absorbansi sampelnya itu 0,45, berarti kalian tinggal substitusikan nanti. Nah, ini ya, persamaan garisnya dari sini tadi, ini Y sama dengan 0,534X min 0,0003. Nah, dimasukkan nilai absorbansi dari sampelnya 0,45, berarti konsentrasi sampelnya X itu sama dengan ini. Nah, ini kan setelah diencerkan. Nah, ketika belum diencerkan berapa? Nah, tinggal masukkan ke dalam rumus pengenceran. Kurang lebih seperti ini soal-soalnya. Saya rasa juga kalian pasti sudah bisa. Tinggal dipelajari lagi, mengingat kembali apa yang sebelumnya sudah pernah diajarkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.